Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Muhammad Faizal dengan NPM 412233130019 dari Program Studi Teknik Geodesi Universitas Wiraya Mukti. Kali ini saya akan mempresentasikan eh, ujian akhir semester dari mata kuliah Survei Rekayasa 1 tentang Rigorous Methods of Control. Topik pembahasan kali ini yang pertama adalah definisi, kedua prinsip kuadrat terkecil, ketiga linearisasi, empat vektor parameter, lima matriks desain, enam matriks bobot, tujuh analisis kesalahan, delapan varians covariance, sembilan elips kesalahan, yang ke 10 estimasi dalam tiga dimensi. Baik, yang pertama yaitu definisi. Definisi dari rigorous of control secara istilah berarti pengendalian yang ketat atau sangat teliti. Dalam konteks keselamatan kerja atau manajemen risiko, ini merujuk pada pendekatan yang sangat disiplin dan sistematis dalam menerapkan kontrol terhadap biaya risiko. Makna dalam bahasa Indonesia, rigoros berarti ketat, teliti, atau disiplin tinggi. Kontrol berarti pengendalian atau pengawasan. Jadi rigorous of control bisa diartikan sebagai pengendalian yang dilakukan dengan standar tinggi, penuh ketelitian, dan tidak memberi ruang untuk kelalaian. Selanjutnya, dalam konteks survei rekayasa atau geodesi, seperti yang dijelaskan dalam engineering surveying, metode ini mencakup least squares estimation. Teknik statistik yang digunakan untuk menghitung koordinat dari observasi dengan presisi tinggi, tujuannya adalah untuk meminimalkan jumlah kuadrat selisih antara nilai data aktual dan nilai yang diprediksi oleh model. Penggunaan jaringan overdetermined, di mana jumlah observasi lebih banyak dari jumlah variabel yang dicari, sehingga memungkinkan estimasi yang lebih akurat dan evaluasi ketidakpastian posisi. Evaluasi kualitas hasil melalui statistik seperti standar errors, error ellipse, atau ellipsoids untuk menggambarkan ketidakpastian posisi dalam dua dimensi dan tiga dimensi. Kedua, prinsip kuadrat terkecil. Metode matematis yang digunakan untuk menemukan solusi terbaik dari sistem observasi dengan meminimalkan jumlah kuadrat dari kesalahan residual antara nilai yang diamati dan nilai yang diprediksi oleh model. Teknik estimasi terbaik adalah teknik di mana pengamatan paling sesuai dengan koordinat yang dihitung darinya. Dalam kuadrat terkecil, paling sederhana, kesepakatan terbaik dicapai dengan minimalkan jumlah kuadrat dari residu tertimbang dari semua pengamatan. Berikut gambar 7.1. ABC menunjukkan garis lokus yang terkait dengan sudut yang diamati pada titik yang diketahui ke titik yang tidak diketahui. Jarak yang diukur antara titik yang diketahui dan titik yang tidak diketahui, dan sudut yang diamati pada titik yang tidak diketahui antara dua titik yang diketahui masing-masing. Alat matematika. Sejauh ini, cara termudah untuk menangani jumlah besar data yang terkait dengan estimasi kuadrat terkecil adalah dengan menggunakan aljabar matriks. Dalam kuadrat terkecil, perlu untuk membuat sistem persamaan dengan satu persamaan untuk setiap pengamatan dan setiap persamaan pengamatan. Berisi istilah untuk masing-masing koordinat masing-masing, titik yang tidak diketahui, yang dihubungkan oleh pengamatan. Jadi, misalnya dalam jaringan dua dimensi 10 titik, di mana ada total 50 pengamatan, akan ada satu set 50 persamaan simultan dalam 20 yang tidak diketahui. Meskipun ini hanya mewakili jaringan kecil, masalah matematika yang dihadirkannya akan terlalu sulit untuk dipecahkan dengan metode aljabar atau aritmatika sederhana. Pembacaan yang tidak terbiasa dengan aljabar matriks harus terlebih dahulu mencoba membaca lampiran A dan pengantar aljabar matriks. 3. Linearisasi.
Matriks. Dalam survei persamaan yang menghubungkan pengamatan dengan pengamatan atau koordinat lain, jarang dalam bentuk linear. Misalnya, persamaan pengamatan untuk pengamatan jarak antara dua titik A dan B didefinisikan oleh persamaan Pythagoras yang menghubungkan perbedaan easting dan northing dari titik A dan B jarak antara dua titik. Adapun rumusnya, AB dikurang EA dikurang EB kuadrat tutup kurung kuadrat tambah NA kurang NB kuadrat pangkat setengah sama dengan 0. Jadi, persamaan pengamatan biasanya tidak mampu dinyatakan dalam bentuk serangkaian hal yang tidak diketahui, dikalikan dengan koefisien numerik mereka sendiri. Solusinya, serangkaian persamaan dengan metode matriks mengharuskan hal ini terjadi. Misalnya, pasangan persamaan berikut. 3x tambah 4y sama dengan 24. 4x tambah 3y sama dengan 25 dapat dinyatakan dalam istilah matriks sebagai berikut. Dan diselesaikan sebagai berikut. Selanjutnya, derivasi rumus kuadrat terkecil. Dalam survei, semua persamaan yang melibatkan pengamatan dapat dikurangi dengan linearisasi jika perlu. Menjadi AX sama dengan B tambah V. X adalah vektor dari suku yang akan dihitung yang akan mencakup koordinat. B adalah vektor yang berhubungan dengan pengamatan A. Pengamatan A adalah matriks koefisien. V adalah vektor residual. Keempat, vektor parameter. Vektor parameter atau vektor X mencantumkan parameter yang akan diselesaikan. Biasanya ini akan menjadi koordinat dari titik yang tidak diketahui. Jika solusinya adalah yang langsung, lebih sering vektor X adalah faktor koreksi terhadap nilai sementara yang telah dihitung sebelumnya atau ditebak perkiraan terbaik dari koordinat titik-titik yang tidak diketahui. Metode terakhir ini dikenal sebagai variasi koordinat. Saat merumuskan masalah, vektor X ditentukan terlebih dahulu. Setelah urutan suku dalam vektor ini diputuskan, itu menentukan urutan suku di setiap baris matriks A. Vektor vektor parameter mungkin juga berisi beberapa istilah lain yang perlu diselesaikan bersamaan dengan koordinat. Adapun beberapa contoh vektor X adalah yang pertama ini solusi langsung jaringan ketinggian. HW, HX, HY, HZ dengan 1 kali 1 ya. Lalu yang kedua jaringan ketinggian dengan variasi koordinat delta HW, delta HX, delta HY, delta HZ. 1 kali 1 juga. Rencanakan jaringan dalam 2 dimensi dengan variasi koordinat. Delta EX, delta NX, delta EY, delta NY, delta EZ, delta NZ. Rencanakan jaringan dalam 3 dimensi dengan variasi koordinat delta EX, delta NX, delta HX, delta EY, delta NY, delta HY, delta HZ, delta NZ, delta HZ. Satu-satunya jaringan yang dapat diselesaikan secara langsung adalah jaringan ketinggian ataupun perbedaan posisi seperti yang dapat diperoleh dari GPS. Semua yang lain harus dengan variasi koordinat karena persamaan pengamatan tidak dapat dibentuk sebagai serangkaian koefisien yang dikalikan dengan parameter individu. Dengan kata lain, persamaan pengamatan harus terlebih dahulu dilinearisasi dan penerapannya akan dibahas bagian matriks desain di bawah ini. Matriks desain. Matriks desain dan vektor pengamatan akan ditangani bersama dalam bagian ini karena unsur-unsur keduanya berasal dari pertimbangan teoritis yang sama. Vektor pengamatan berisi lebih dari sekedar pengamatan. Untuk setiap persamaan pengamatan linear dan ada elemen yang dalam vektor pengamatan yang mewakili istilah diamati minus dihitung. Yang dijelaskan di bawah ini. Dan vektor ini dari istilah ini sering diberi nama
Jaringan tinggi. Sebelum berurusan dengan persamaan pengamatan yang perlu dilinearkan, ada baiknya memeriksa kasus sederhana dari jaringan ketinggian satu dimensi. Pada gambar 7.4 adalah titik datum dan tingginya dianggap tetap. Perataan telah dilakukan di antara titik-titik lain untuk menemukan ketinggian titik XYZ. Ini digambar di samping ini titik datum ya. Jadi ada enam pengamatan dalam gambar ini, yaitu delta H, delta HAX, delta HAY, delta HAZ, delta HYX, delta HZX, dan delta HZY, delta HZX. Dan delta HA adalah ketinggian titik A dan lain-lain. Enam persamaan ini menghubungkan pengamatan perbedaan ketinggian dengan parameter tinggi. Selanjutnya, matriks matriks bobot. Weak matrix atau matriks bobot adalah representasi matematis yang digunakan untuk menunjukkan hubungan atau pengaruh antar elemen dalam satu sistem, terutama dalam konteks analisis spasial, statistik, dan machine learning. Dalam analisis spasial, weak matrix menggambarkan keterkaitan antar lokasi geografis. Biasanya digunakan dalam model seperti spatial autogressive atau SAR, atau spatial error model SEM, PSM. Dalam geodesi dan survei rekayasa, untuk kamu yang mendalami perataan jaringan geodetik, weight matrix digunakan untuk menentukan ketelitian observasi, misalnya sudut jarak dan koordinat. Mengontrol kontribusi masing-masing observasi dalam prinsip kuadrat terkecil. Ketujuh, analisis kesalahan. Dalam survei kontrol, membuat pengukuran dan menghitung koordinat titik-titik dari pengukuran tersebut hanyalah setengah dari bisnis surveyor. Separuh lainnya adalah manajemen kesalahan yang berkaitan dengan menilai kualitas pekerjaan dan menarik kesimpulan yang tepat. Residual. Residual adalah selisih antara nilai pengamatan sebenarnya dengan nilai hasil duganya. Prediksi value. Namun data yang digunakan adalah data sampel. Jadi istilah yang paling tepat digunakan saat kita menganalisis data menggunakan data sampel adalah residual. Residu dihitung dengan memasukkan nilai komputasi akhir dari parameter dengan nilai pengamatan yang diamati ke dalam persamaan pengamatan asli. Dalam istilah matriks, V sama dengan AX, di mana A dan B dihitung menggunakan nilai akhir X. Pemeriksaan dapat diterapkan pada perhitungan pada tahap ini. Variance, covariance. Sebelumnya, matriks bobot didefinisikan sebagai kebalikan dari matriks variance covariance pengamatan. Matriks terakhir ini ketika terisi penuh berisi variance pengamatan dalam urutan pada diagonal terdepan dan covariance di antara mereka, di mana mereka ada sebagai istilah off diagonal. Matriks variance covariance serupa juga dapat diatur untuk semua istilah vektor lain yang muncul dalam atau dapat diturunkan dari larutan kuadrat terkecil. Derivasi dari matriks variance covariance ini semuanya menggunakan peramatan hukum kesalahan Gauss yang dapat ditafsirkan seperti jika dua vektor S dan T terkait dalam persamaan S sama dengan KT, di mana K adalah maka matriks variance covariance mereka dikaitkan dengan persamaan variance S dan K variance T KT. 9. Elips kesalahan. Elips kesalahan adalah cara yang nyaman untuk mengekspresikan ketidakpastian posisi suatu titik dalam format grafis. Elips kesalahan absolut dapat memberikan ukuran ketidakpastian suatu titik relatif terhadap posisi tetap dalam jaringan, dan elips kesalahan relatif menunjukkan ketidakpastian satu titik yang ditentukan sehubungan dengan titik lain.
yang ditentukan dalam jaringan. Ada 3 macam elips kesalahan, yaitu 1. Elips kesalahan absolut, 2. Elips kesalahan relatif, 3. Nilai eigen, vektor eigen, dan elips kesalahan. Elips kesalahan absolut. Elips kesalahan absolut adalah angka yang menggambarkan ketidakpastian posisi terhitung suatu titik. Jika esting dan norting titik adalah elemen berturut-turut dalam vektor X, maka variansnya akan muncul sebagai elemen berturut-turut pada diagonal utama, matriks varians dan varians parameter. Elips kesalahan absolut dapat diplot pada gambar jaringan. Gambar 7.9 ini dengan skala yang berlebihan. Elips kesalahan digambar pada diagram jaringan pada skala yang sesuai. Jika sumbu semi mayor elips berada dalam urutan sekitar 0,5 hingga 2 cm, maka skalanya 1:1 memberikan presentasi yang jelas dan praktis tentang ketidakpastian posisi. Lalu ada elips kesalahan relatif. Elips kesalahan relatif menggambarkan ketepatan koordinat suatu titik sehubungan dengan koordinat titik lain. Dengan demikian, mereka menunjukkan kualitas internal, sehingga seringkali lebih penting daripada pengetahuan tentang posisi absolut, terutama jika datum telah didefinisikan secara sewenang-wenang. Elips kesalahan relatif antara dua titik dapat dibangun dari pertimbangan posisi relatif satu stasiun sehubungan dengan yang lain dan penggunaan perambatan hukum kesalahan Gauss. Hubungan antara koordinat F dan J antara posisi relatif ahli waris mungkin diungkapkan sebagai N pangkat min 1 atau N inverse sama dengan A transpose WA minverse. 10. Estimasi dalam 3D. Sebagian besar bab ini sejauh ini keterkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip kuadrat terkecil untuk estimasi dalam 2 dimensi. Prinsip dan prosesnya persis sama dalam 3 dimensi kecuali semuanya 50% lebih besar. Vektor X akan berisi istilah tambahan untuk ketinggian titik dan matriks A dan akan berisi pengamatan untuk perbedaan ketinggian dengan meratakan jarak kemiringan sebagai lawan dari jarak horizontal dalam 2 dimensi dan sudut vertikal. Matriks A. Matriks A dan vektor komputasi minus yang diamati dibangun dengan cara yang persis sama dalam 3 dimensi seperti dalam 2 dimensi. Satu-satunya perbedaan utama yaitu bahwa dalam 3 dimensi ada 3 parameter. Ada 3 dimensi, ada 3 parameter, yaitu delta EI, delta NI, dan delta HI yang terkait dengan setiap titik. Persamaan pengamatan sudut horizontal tetap tidak berubah kecuali untuk menambahkan 0 sebagai koefisien delta HS. Persamaan jarak kemiringan. Persamaan jarak kemiringan diturunkan dengan menerapkan teorema Pythagoras dalam 3 dimensi. Sehingga persamaan pengamatan adalah persamaan jarak miring dan persamaan jarak vertikal. Lalu kesalahan elipsoid. Elips kesalahan absolut dan relatif dalam 2 dimensi sudah dibahas. 2 metode ini untuk menentukan parameter ukuran sumbu semi mayor dan semi minor. Dan arah keduanya disajikan. Metode terakhir yang melibatkan penggunaan nilai eigen dan vektor eigen adalah yang paling cocok untuk aplikasi dalam 3 dimensi. Kesalahan elips dalam 2 dimensi hanya perlu memecahkan persamaan kuadrat untuk menemukan 2 nilai eigen. Dalam 3 dimensi, polinomial karakteristik adalah kubik dan oleh karena itu memiliki 3 akar. Oleh karena itu solusinya sedikit lebih kompleks. Dalam 2 dimensi, arah setiap sumbu dijelaskan oleh satu statistik. Dalam 3 dimensi, dua statistik diperlukan untuk arah sumbu elipsoid, misalnya orientasi pada bidang horizontal dan elevasi dari bidangnya horizontal
Dalam dua dimensi, kesalahan dapat dijelaskan secara memadai dalam format grafis pada kertas dua dimensi. Kesimpulannya, presentasi ini membahas metode pengendalian yang ketat, rigorous control, dalam konteks survei rekayasa atau geodesi, dengan fokus utama pada estimasi ini, parameter melalui pendekatan least squares atau kuadrat terkecil. Metode ini digunakan untuk menghasilkan koordinat yang paling akurat dari data observasi. Presentasi ini menekankan pentingnya ketelitian matematis dalam survei rekayasa melalui pendekatan least squares dan analisis kesalahan. Dengan menggunakan alat seperti linearisasi, matriks desain, dan elips kesalahan, hasil pengukuran dapat dievaluasi dan ditingkatkan dengan akurasinya, menjadikan metode ini fondasi penting dalam bidang geodesi dan teknik survei modern. Sekian presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.